Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan Gerbang 7 di mana saja Anda berada. Sedikit saya ingin mengomentari tentang pertandingan Indonesia di babak laga semifinal semalam antara Indonesia melawan Uzbekistan, di mana banyak sekali kita lihat di video-video di YouTube yang menayangkan pertandingan tersebut, dan kerap kali memang banyak membahas mengenai wasit dan petugas VAR yang berada di stadion, ya, di mana wasit kita ketahui berasal dari Cina dan VAR-nya berasal dari Thailand. Dan wasit ini pun dan VAR ini pun juga adalah wasit dan VAR yang pada saat Jordania melawan Qatar menguntungkan pihak Qatar dengan kemenangan Qatar 2-1 akibat adanya pelanggaran yang tidak ditayangkan oleh VAR, dan wasit menunjuk sah gol daripada Qatar. Dan ini terulang kembali pada saat Indonesia melawan Uzbekistan di laga semifinal ini. Saya melihat begini, banyak media-media atau YouTube yang membahas mengenai kecurangan wasit, ya, dan VAR. Memang di sini ada satu kecewaan bagi kita semuanya sebagai bangsa Indonesia dalam dunia persepak bolaan Indonesia yang saat ini sedang mulai membangun fondasi sepak bola kita ke depan, di mana juga kita ketahui bahwa tim nasional usia di bawah 23 tahun ini yang bertanding di Qatar di Piala Asia ini adalah tidak terprogram atau tidak di bawah naungan FIFA, di mana walaupun kita berhasil memenangkan tim-tim besar seperti Australia, kemudian Jordania dan Korea Selatan, namun memang ranking FIFA kita tidak terpengaruh oleh kemenangan-kemenangan tersebut, ya. Oleh sebab itu, maka ini adalah ajang untuk bagaimana satu buah tim di Asia Tenggara ini atau di Asia ini bisa bermain di Olimpiade di Paris yang akan datang pada tahun ini juga, ya. Dan pertandingan semalam memang kita lihat sebagai bangsa Indonesia yang besar ini, kita banyak merasa tidak berpuas hati akibat daripada keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit, di mana memang menurut kita adalah banyak merugikan pihak-pihak Indonesia tentunya dan menguntungkan dari pihak lawan. Dan ini tentunya membuat mental para pemain timnas Indonesia semalam ini jauh berbeda dan merosot tajam, seperti halnya mental yang kita tunjukkan pada saat lawan Australia, kemudian lawan Jordania dan lawan Korea Selatan, di mana mental pemain-pemain kita itu cukup baik, ya. Mereka bertanding secara lepas, kemudian tidak terpengaruh oleh hal-hal lain. Nah, coba kita lihat video dari berbagai macam media yang membahas masalah pertandingan semalam. Oke, coba kita saksikan bersama. Lihatlah reaksi para pemain di locker room Timnas Indonesia saat Ketua Umum PSSI datang untuk memberikan semangat pada para punggawa tim Garuda. Jelas mereka tampak sangat terpukul. Di hati mereka dan juga di pikiran mereka, ada harapan besar untuk bisa mengalahkan Uzbekistan dan melaju ke ajang Olimpiade Paris. Tapi sayang, harapan itu sirna saat kita dikalahkan oleh Timnas Uzbekistan yang tampil luar biasa. Mereka dominan dan kita gagal mengimbanginya, di mana itu diperparah oleh 3 VAR yang gagal untuk Timnas Indonesia, yang tentu saja makin merusak mental para pemain tim Garuda. Melihat kekalahan ini, banyak sorotan pun ditunjukkan ke Timnas Indonesia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu yang paling menarik adalah reaksi media-media Korea melihat kesedihan Shin Taeyong. Dan inilah rangkuman informasi terupdate di balik kegagalan Timnas Indonesia ke final Piala Asia. Sorotan dari Korea.
Lihatlah gambar di sisi kanan. Di situ terdapat artikel yang menyoroti informasi soal sosok Shin Tae-yong dan kegagalan timnas Indonesia di partai semifinal. Informasi itu menjadi trending topik yang dibaca oleh masyarakat di Korea nomor 1. Jelas, perjuangan timnas memang jadi sorotan di Korea. Dan kegagalan Shin Tae-yong di babak semifinal ini menjadi salah satu hal yang menarik perhatian mereka. Banyak artikel dibuat, seperti artikel dari Export News dengan judul Shin Tae-yong Ho Jangan Menangis, Masih Ada Kesempatan ke Paris. Kemudian ada artikel dari Osan yang menyoroti komentar positif Shin Tae-yong yang masih optimis untuk terbang ke Olimpiade dengan bisa memenangkan posisi 3 Piala Asia dengan judul Sekarang tujuannya adalah tempat ketiga pelatih Shin Tae-yong. Kami akan maju ke Olimpiade. Tekad yang kuat. Pergi ke Paris lagi melawan Irak. Hingga artikel dari Seoul.kr yang menuliskan judul Sihir Shin Tae-yong berhenti untuk saat ini. Jepang melaju ke final. Sementara itu, melihat kekalahan timnas Indonesia, netizen Korea dalam kolom diskusi yang ada di Naver nampak memberikan komentar positif pada timnas Indonesia dan pelatih Shin Tae-yong. Mereka yang menyaksikan laga ini juga nampak mengkritik wasit asal China. Dan berikut ini beberapa yang sudah kita terjemahkan. Itu saja, jika Anda mengalahkan, Anda akan berada di posisi keempat. Anda beruntung bisa sampai sejauh ini. Ini pekerjaan yang bagus. Terima kasih atas kerja kerasmu. Shin Tae-yong bertarung di Indonesia. Shin Tae-yong jelas punya kemampuan di antara para pelatih dalam negeri. Kesalahan terbesar yang dilakukan selama Piala Dunia adalah perekrutan Jang Hyun-soo. Dan karena kemampuannya melihat pemain juga merupakan kemampuan, para pelatih sebelum Shin Tae-yong terus memilih Jang Hyun-soo dan memecatnya. Karena saya wasitnya, maka Indonesia akan kalah. Wasit hanya melihat video tanpa alat elektronik dan mengatakan itu offside. Jadi saya merasa ini pertandingan yang terencana. Direktur Shin melakukan pekerjaan dengan baik. Kegagalan negara kita di semifinal adalah murni kesalahan kita. Tanggung jawab terbesar di antara mereka adalah Asosiasi Sepak Bola. Mari kita menilainya dengan lebih objektif. Protes resmi PSSI. Terlepas dari penampilan tim Uzbekistan yang sangat kuat dan dominan, seperti statistika yang bisa kalian lihat berikut ini, di mana Uzbekistan unggul penguasaan bola dengan melepaskan 20 tembakan berbanding 1 tembakan dari timnas Indonesia. Namun sebenarnya Indonesia tetap memberikan perlawanan yang solid. Lini bertahan kita tampil sangat baik, hingga akhirnya kehilangan konsentrasi usai gol dari Ferrari tak disahkan oleh wasit. Oh iya, di laga ini ada 3 kali VAR yang dicetak langsung oleh wasit asal China. Ya, saudara, itu satu video yang kami tahan sebentar ya, di mana dalam channelnya GL News ini menceritakan mengenai tentang kegagalan Indonesia di semifinal Piala Asia usia di bawah 23 tahun, di mana memang Shin Tae-yong tentunya mendapat sorotan dari berbagai media, baik media dalam negeri maupun media luar negeri, termasuk juga media-media yang berasal dari Korea Selatan, yang mana kita lihat tadi komentar-komentar positif dari netizen-netizen di Korea Selatan yang selalu masih memberi dukungan kepada Shin Tae-yong agar pertandingan terakhir, pertandingan keempat ini bisa memenangkan pertandingan untuk bisa melaju ke babak berikutnya di Olimpiade di Paris yang akan datang. Tentunya ini tidak mudah ya. Kita lihat bahwa Irak, kita 2 kali dikalahkan oleh Irak di timnas seniornya. Kemudian kita lihat juga pada saat Irak melawan Jepang semalam, kita melihat bahwa memang tim Irak ini adalah tim yang masih cukup kuat dan cukup berbahaya. Mudah-mudahan saja mental pemain kita ini akan bangkit lagi setelah kemarin kita runtuh ya, semalam kita runtuh sekali mentalnya. Akibat dari mental itulah kemudian ya kita menderita kekalahan. Di samping juga ada efek-efek dari keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit dari Cina ini. Nah oke, untuk itu kita lihat lagi video berikut ini. Dan dari 3 VAR itu, semua gagal bagi timnas. Mulai dari VAR potensial penalti saat Witan dijatuhkan yang tak diberikan oleh wasit. VAR saat gol Ferrari yang dinilai offside, meskipun cukup meragukan jika dilihat dari sudut atas. Ini juga jadi masalah saat nggak ada garis offside. Dan yang ketiga, yakni VAR untuk kartu merah yang didapatkan Rizky Ridho. Atas dasar itulah PSSI dilaporkan melakukan protes secara resmi kepada pihak AFC. Dikutip dari Kumparan, Arya Sinulinga yang merupakan exco PSSI
PSSI nampak menjelaskan kekecewaan pada jurnalis kumparan Sony lewat video call, di mana di situ Arya menjelaskan kekecewaan pada wasit dan surat protes resmi yang dikirimkan Timnas Indonesia atas kinerja wasit. Itu dengan permainan yang clean, oke, nggak apa-apa lah. Ini kan juga bayangin tuh kita dikit-dikit kita divarin gitu. Dan kalau kita lihat setiap kita mau nyerang cepat tuh tiba-tiba dihentikan gitu loh. Tiba-tiba kita mau lempar out, mau lempar out supaya bisa langsung main, dihentikan. Jadi cukup mengecewakan. Makanya kami Pak Erick itu tadi tegas untuk melakukan protes ke penyelenggara pertandingan. Meskipun kecewa terhadap keputusan-keputusan wasit pertandingan, Erick Thohir coba untuk tetap memberikan semangat kepada para pemain Timnas Indonesia. Dalam locker room skuad Timnas, Ketua Umum PSSI ini mengingatkan pada para pemain jika perjuangan belum selesai. Ia ingin para pemain bangkit, fight back, untuk bisa bermain menghadapi Irak dan merebut tiket lolos ke Olimpiade Paris yang tentu saja sudah jadi target atau impian para pemain, usai mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final. Nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on. Kasih aja, come on. Ayo. Kita percaya kalian. Kalian bisa. Pak Menpora di sini. Presiden nonton kalian. Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat. Nggak bisa diinjak-injak. Jangan ngeluh, kita fight back. We are strong and we can fight back. Come on. Come on. Ya, jadi itu saudara satu buah video yang kami ambil dari channelnya GL News ya, dimana kita ketahui bersama memang Ketum PSSI sekarang ini sedang melakukan protes ke AFC mengenai tentang wasit yang memimpin pertandingan antara Indonesia dengan Uzbekistan bersama juga dengan petugas VAR dari Thailand ini. Mudah-mudahan ini akan membawakan satu hasil, artinya untuk ke depan tidak ada lagi wasit-wasit yang bisa bermain di ajang sebesar Piala Asia ini. Walaupun kita berharap pertandingan ini bisa diulang, tapi itu mungkin tidak mungkin terjadi ya, karena memang kita lihat dari pertandingan Indonesia melawan Qatar sendiri pun kita sudah melakukan protes dan ternyata pertandingan tidak bisa diulang dan kita harus pasrah menerima hasilnya. Demikian juga dengan pertandingan semalam, walaupun memang kita keras sekali mengajukan protes kepada AFC, kemudian juga netizen Indonesia menyerang daripada Instagram dari wasit maupun petugas VAR yang dari Thailand. Namun saya yakin memang ini tidak mungkin dilakukan pertandingan ulang karena memang ini di luar daripada agenda FIFA. Namun yang kita harapkan ke depan wasit-wasit dan petugas-petugas yang diizinkan untuk memimpin pertandingan sekelas internasional seperti AFC ini ke depan tidak lagi akan terulang hal-hal yang merugikan dari berbagai macam tim di seluruh Asia ini, sehingga kita ingin melihat pertandingan yang power play ya, kemudian kita akan kalah kalau pertandingan baik kita juga akan menerima, tapi bila mana ada satu pertandingan yang kita anggap salah satu kecurangan daripada wasit, mungkin inilah yang berat untuk sulit kita terima. Mudah-mudahan anak muda kita di Timnas U23 ini akan bangkit mentalnya, seperti halnya juga melawan Korea Selatan akan bangkit. Terakhir melawan Irak kita harus memenangkan pertandingan ini kalau kita ingin masuk secara otomatis ke peringkat 3 di Olimpiade Paris nanti. Seandainya pun kita menderita kekalahan, tapi masih ada satu peluang lagi, kita harus melakukan pertandingan fly-off melawan benua dari Amerika yaitu Guinea. Mudah-mudahan saja ini bisa diatasi oleh Sintayong dan anak-anak tim Garuda Muda kita ini bisa bangkit kembali ke depannya untuk bisa memenangkan pertandingan terakhir melawan Irak. Ya, kita sudah bersyukur kita bisa masuk semifinal. Ini adalah hal yang bagus sekali untuk pertama kali Indonesia bisa masuk ke semifinal di Piala Asia ini. Itu saja mungkin rekan-rekan semuanya. Bila Anda memiliki pandangan lain silakan tulis di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa like dan subscribe channel Gerbang 7 ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.